Begitu kebohongan selesai berbicara, dia segera mengirim lebih banyak tentara dan penjaga padat di sekitarnya mengejutkan para penonton. Gadis kecil, saya memiliki banyak ahli peleburan dewa di sini. Saya tidak percaya. Kamu juga bisa menyelesaikannya. Yang kuat ini hanya bersenandung. Kemudian sekelompok alkemis muncul, dan serangan Nangong Yan tidak berhasil untuk mereka. Adapun Yan Shan, yang tidak memiliki janggut, dia tertawa, oke, bagus. Tianbing menggunakan pedangnya untuk menyilangkan kepala Raja Yan Shan. Dalam sekejap, dia menjadi botak dan kedinginan, yang membuat Raja Yan Shan takut untuk memarahi, gadis bau, kamu, apakah kamu ingin mati? Naga kayu menarik napas, dan para penonton saling memandang. Beberapa orang masih bercanda, apakah orang-orang ini gila? Orang-orang ini tidak benar-benar ingin melawan barisan depan, bukan? Itu tergantung situasinya. Anda tahu bagaimana rasanya berperang melawan Istana Kekaisaran, Kota Tianlong dan Prefektur Yunzhou, katanya. Nangong Yan menatap, saya pikir Anda sebaiknya memikirkan diri Anda sendiri. Apa akhirnya? Apa akhirnya? Yang kuat tidak berpikir begitu, tetapi Nangong Yan berkata, segera, kamu akan tahu. Lai Gan juga mengambil pisaunya. Ada begitu banyak omong kosong. Mari kita lihat bagaimana aku memotongmu. Dengan itu, kebohongan Gang memotongnya, dan sebuah dinding diblokir di depannya. Kemudian sebuah token terbang keluar dari tangan Lin Tian dan digantung di dinding. Pisau itu tepat di token, Dang. Ketika kebohongan melihat token itu, dia terkejut pertama, dan kemudian kakinya semua ketakutan. Kemudian dia melompat dari kudanya dan berlari ke Lin Tian. Dia segera menggigil, Tuan, jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya. Perubahan Li Gang yang tiba-tiba membuat para penjaga tetap tinggal, dan orang-orang di sekitar mereka bahkan lebih gila. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak hanya itu, Raja Yanshan berteriak, saudara bohong, ada apa? Saudaraku, saudara laki-laki apa? Apakah saya mengenal Anda dengan baik? Lai hanya berjalan melewati dan menamparnya. Beberapa orang di Nangong Yan menertawakan kekuatan kebohongan kelangsungan hidup Gang. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi, dan para penjaga serta bandit tidak tahu apa yang terjadi. Raja Yanshan bahkan lebih bingung, saudara berbohong, kamu. Sekali lagi, aku memotong lidahmu. Yang kuat hanya menatap dan berkata, apa maksudmu, kamu? Maksudku sangat sederhana, hari ini aku akan mengambil kalian semua bandit untuk orang dewasa. Ini adalah kalimat yang kuat, biarkan semua orang tidak tahu. Raja Yanshan menatap, apa? Bawa kami. Anda menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Apa yang terjadi? Saya mendengarkan orang dewasa. Dengan itu, Gang Lie hanya bergegas untuk menurunkan token itu, menyerahkannya kepada Lin Tian dan berkata dengan hormat, lihat, Tuan, apakah Anda ingin membawa Anda ke gunung? Lin Tian memandang Nangong Yan dan berkata, para bandit itu milikmu. Aku akan pergi ke gunung dulu. Nangong Yanli berkata sambil tersenyum, oke, kakak. Saya melihat Nangong Yan dan yang lainnya tinggal, dan Nali hanya show kepada para penjaga, dengarkan aku. Mulai sekarang, jika orang-orang ini membutuhkan sesuatu, Anda dapat membantu mereka semua, atau saya tidak akan mengampuni Anda. Ya, kata para penjaga. Lalu berbohong Gang buru-buru memimpin Lin Tian ke depan, dan Nangong Yan menatap Raja Yanshan dan tersenyum, telepon lagi, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Raja Yanshan panik, gadis kecil ini, aku tidak akan menelepon. Oke? Bukankah kamu baru saja memberiku pelajaran? Aku baru saja mengatakannya dengan santai. Nangong Yan memandang Tianbing dan tersenyum, saudari Tian, bagaimana cara bermainnya? Bermainlah sesukamu. Bagus. Kemudian Tianbing dan Nangong Yan membuat Raja Yanshan kesal dan para penonton tercengang. Adapun bandit, mereka merinding. Banyak orang juga menyebut kedua wanita ini kepala iblis. Namun, naga kayu tidak bisa melihat mereka lagi. Dia dengan cepat menyelinap pergi untuk menemukan Lin Tian. Setan rubah dan yang lainnya harus menunggu Nangong Yan dalam diam. Ketika dia mencapai gunung, Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa kapal roh bintang 5 benar-benar pintar dan berkata, sudah berapa lama kamu menjaga di sini? Kami telah berada di sini selama lebih dari sebulan sejak kantor tuan kota memerintahkan kami. Lin Tian mengangguk dan berkata, tunggu, kamu bisa kembali. Kembali ke kota? Geng Lai ketakutan dan bertanya. Lin Tianen berkata, silakan. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih di sini. Anda? Kuat hanya ragu, dan Lin Tian mengangguk, ya. Tapi kantor tuan kota akan memberikan ini ke gerbang pertama kompetisi. Kami adalah klan pertama. Ada pertanyaan?
Lin Tian bertanya, yang kuat itu hanya menatap mata besar, bukankah itu 10.000 klan hewan klan itu? Tidak. Baru saja, kebohongan tertegun. Dia tidak berharap menjadi yang pertama kali ini. Dia terkejut melihat klan kecil dengan mata besar dan wajah aneh menatap Lin Tian. Tetapi Lin Tian sangat tenang dan berkata, oke, tidak apa-apa. Bawa orang-orangmu bersamamu. Iya. Lai Gang dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya, dan segera turun gunung untuk membawa pengawalnya pergi. Bagi mereka yang berlatih di dekatnya, setelah melihat pasukan pelopor dievakuasi, orang-orang di tempat kejadian penasaran. Lin Tianse berdiri di puncak gunung dan memandangi gunung-gunung di sekitarnya dan berkata, gunung-gunung ini telah membentuk susunan perangkap roh. Setelah melihat Lin Tian melihat sekeliling, Mulang bertanya, Saudara Lin, ada apa? Apakah gunung-gunung ini seperti ini? Saya tidak tahu banyak tentang ini. Mulang menjelaskan bahwa Lin Tian ragu-ragu, pergi, biarkan orang-orang itu membesarkan pemimpin bandit. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Apa? Lin Tian menatapnya, dan naga kayu berkata dengan canggung, Saudara Lin, pemimpin itu, sudah sengsara. Angkat saja. Naga kayu suara, harus lari di memiliki gunung, dan Lin Tian terus mengamati di sana, sampai secara bertahap ada banyak orang di atas gunung, dan orang-orang ini tersebar perbaikan. Saya melihat orang-orang ini dengan senang hati menemukan beberapa tempat bagus untuk berlatih. Melihat orang-orang ini, Lin Tian tidak bisa menahan senyum masam. Sepertinya kita harus membuat aturan yang baik untuk orang-orang yang dalam kondisi buruk ini terlebih dahulu. Ketika Lin Tian sedang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah saat ini, Nangong Yan dan yang lainnya muncul, dan para bandit datang berkerumun. Melihat orang-orang ini, Lin Tian bertanya-tanya, yang saya bicarakan adalah mengambil raja mereka. Mengapa Anda membawa semuanya? Naga kayu wajah tak berdaya, saya katakan untuk mengambil raja mereka. Mereka beberapa mengatakan, bandit ini juga ingin mengungkit, biarkan mereka bekerja keras. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Raja Gunung Yan dagunya berlumuran darah dan wajahnya dicat dengan berbagai tanda, yang membuatnya benar-benar bebas dari kesombongan yang baru saja dia miliki. Beberapa dari mereka ingin mati, dan bahkan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Nangong Yan menatap pemimpin bandit, patuh, atau jika kakak laki-lakiku tidak senang, aku akan membersihkanmu. Raja Yanshan benar-benar ketakutan dan menggigil. Dia memandang Lin Tian dan berkata, ini, anak muda, apa yang kamu inginkan? Tetapi Raja Yanshan tertekan, anak ini adalah ramuan emas. Mengapa orang-orang ini memandangnya begitu ketakutan? Lin Tian melirik Raja Yanshan, ragu-ragu sejenak dan bertanya, kamu. Jika Anda memiliki sesuatu, tanyakan saja. Raja Yanshan buru-buru kembali ke pikirannya dan tidak berani punya ide lagi. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, saya mendengar bahwa Anda pernah membuat puncak gunung di sini. Ya, sebelumnya tidak ada urat nadi atau urat roh, tetapi ada banyak tempat di sini, dan itu rumit, jadi kami menggunakannya sebagai benteng gunung. Raja Yanshan dengan cepat menjelaskan. Lin Tian berkata, jadi, kamu akrab dengan tempat ini? Iya. Sangat akrab. Raja Yanshan mengangguk liar, dan Lin Tianen memandang hantu 18. Anda pergi, tanyakan kepada orang-orang ini, jika Anda ingin bergabung dengan gerbang Tian Shui kami, biarkan mereka tinggal. Jika kamu tidak mau, silakan mundur dari gunung, dan jangan mendekat. Ini. Ghost 18 merasakan sedikit tekanan, terutama kultivasi banyak orang di alam Tuhan. Dia adalah Yuan infantil dan tidak berani maju. Tapi Mulang tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya. Lin Tian memandang naga kayu itu dan berkata, ya. Naga kayu merapikan suasana hatinya dan pamar ke Nangong Yan, kamu optimis tentang itu, lihat bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Begitu naga kayu lewat, ia mengeluarkan suara yang kuat, dan suara itu bergema di pegunungan di mana-mana, jika Anda bersedia bergabung dengan gerbang Tian Shui, silakan turun gunung. Nangong Yan beberapa orang, bukan Tu Chao di atas sana. Raja Yanshan bergumam pada dirinya sendiri, tanpa barisan depan, terserah Anda untuk mengusir orang-orang ini. Pada saat ini, para bikhu tidak senang, terutama beberapa dari mereka memiliki banyak kebanggaan. Beberapa dari mereka masih berdiri dan berkata, apakah ada penjaga kekaisaran di sini sekarang, yaitu, semua orang bisa datang ke sini, mengapa memberikannya kepada Anda? Ya, siapapun bisa datang ke sini. Melihat bahwa orang-orang ini bahkan tidak tahu apa alasannya, naga kayu itu melotot, tidakkah kamu tahu bahwa kota Tianlong bersaing untuk mendapatkan urat nadi ini? Tentu saja, orang-orang ini tahu, dan berkata, omong kosong, saya sudah tahu, tetapi apa hubungannya dengan Anda? Iya.
Naga kayu tak berdaya, gerbang Tianshui diperoleh lebih dulu, puncak bukit ini, sudah diatur ke gerbang Tianshui oleh kota Tianlong. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang itu tidak hanya tidak percaya, tetapi juga tertawa. Beberapa orang juga bercanda, dikatakan bahwa gerbang Tianshui adalah klan kecil. Bagaimana kita bisa memenangkan tempat pertama? Tidak, gerbang Tianshui, sejak bertahun-tahun yang lalu, telah direduksi menjadi gerbang yang tidak memasuki Liuzong. Apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Beberapa orang masih think mereka benar. Raja Gunung Yan bergumam di dalam hatinya, bohong, jangan temukan alasan yang bagus. Dengan tergesa-gesa, Mulong mendatangi Lin Tian dan mengulurkan tangannya. Saudara Lin, pinjamkan saya token. Aku akan menunjukkannya kepada mereka. Lin Tian mengeluarkan token, dan naga kayu mengeluarkan token, dan menyuntikkan roh, dan sesosok muncul dalam sekejap. Angka ini persis seperti Cloud Xiaotian, dan Cloud Xiaotian di sini adalah catatan pengumumannya. Roh bintang 5 telah kembali ke Tianshui Men. Jika ada klan atau Sanxiu yang berani membuat masalah, itu akan dihukum berat. Melihat gambar dan suara ini, semua orang yang hadir terkejut, dan Raja Yanshan bahkan menatap, bagaimana mungkin? Nangong Yan masih bercanda di samping Raja Yanshan. Sekarang saya tahu mengapa para pionir itu harus lari ketika mereka melihat kakak laki-laki saya. Raja Yanshan tidak menyangka orang-orang ini akan memenangkan tempat pertama, dan Sanxiu itu juga saling memandang dan membicarakannya. Tetapi saat ini, ada suara perbedaan pendapat di kerumunan. Saya melihat pria ini mengenakan kulit tebal dan topi. Ketika dia keluar, semua orang sangat menghormatinya, Emerlu. Ketika naga kayu melihat pria ini, alisnya berkerut, dan kemudian dia terkejut, buat Lunan lepas. Lunan, mendengar nama itu, Tianbing juga terkejut, Sanxiu jenius, Lunan. Raja Yanshan juga menatap, lagi pula dia ada di sini. Kemudian mereka semua pergi ke Lunan, seolah memintanya untuk memimpinnya. Lin Tian tidak tahu siapa Lunan, tetapi Lin Tian sekarang berada di zaman keemasan, dan Tian Yan dapat membukanya sesuka hati. Jadi ketika Lin Tian menatapnya, dia melihat akar spiritualnya. Jin Lingen, dan itu juga tingkat saint yang lebih rendah. Menarik. Ini adalah pertama kalinya Lin Tian melihat Lingen tingkat suci setelah restorasi. Dia langsung merasa tertarik. Tapi dari diskusi tersebut, kita semua tahu bahwa Lunan sangat bangga. Dia bahkan tidak menerima undangan siapapun. Bahkan Liga Tiangwu, dia tidak peduli untuk bergabung. Pada saat yang sama, Lunan telah menyinggung aliansi. Oleh karena itu, selama ada yang bisa menangkapnya dan mengirimnya ke kota-kota besar atau aliansi, dia bisa menerima hadiah. Namaku Lunan. Lunan datang ke Lin Tian tidak jauh, melaporkan identitasnya, dan kemudian menatap Lin Tian. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, apakah kamu ingin membela mereka? Aku ingin mengatakan, jika kamu bisa memenangkanku, aku akan pergi. Tetapi jika kamu tidak bisa memenangkanku, maka aku akan membawamu bersamaku, oke? Singkatnya, Lunan membuat Sanxiu ini sangat bersemangat. Mulong mendatangi Lin Tian dan bergumam, jangan berjanji padaku, orang ini, tapi dia pusing dengan aliansi surga dan zaman kuno. Oh! Beberapa sakit kepala. Orang ini, dengan kemampuan flash yang unik, dapat bergerak sejauh 100 langkah dalam sekejap, jadi tidak ada cara untuk menangkapnya di Liga Tiangwu, jadi dia masuk daftar hitam di Liga Tiangwu. Suara Lin Tian terdengar. Pada saat ini, Nangong yang tidak puas dan menatap Lunan. Kamu hanya berubah pikiran. Lunan melihat Nangong Yan. Kamu terlalu lemah, sebaiknya kamu mengubahnya. Pada saat ini, Lunan melihat dan menemukan bahwa setelah budidaya mulong tertinggi, dia melihatnya. Kamu memiliki kultivasi terkuat. Ayo. Naga kayu tapi tersenyum masam, maaf, kultivasi saya benar-benar tidak kuat. Pada periode tengah transformasi para dewa, mereka bukan hanya Yuanying, tetapi juga ramuan emas, dan bahkan fondasinya, yang tidak baik. Lunan memandang Lin Tian dan yang lainnya, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Melihat kecerobohan Lunan, Mulong berkata sambil tersenyum, aku berkata, kamu kehilangan penglihatan. Tidak, saya sudah berada di Jianghu selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa tersesat. Lunan percaya diri di balik topi bambu. Naga kayu memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian mulai menatap Lunan. Kamu bilang kamu kalah, bahwa seseorang turun gunung? Iya. Terlalu murah bagimu untuk turun gunung. Kata-kata Lin Tian membuat para penonton bertanya-tanya apa yang diinginkan Lin Tian. Lunan berkata, oh, apa maumu? Lin Tian menatap Lunan dan melihat sekeliling ke pegunungan dan berkata, jika kamu kalah, kamu akan tinggal dan memasuki gerbang Tianshui kami. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua tampak terkejut.
Lunan berpikir bahwa Lintian bukanlah tandingan dirinya sendiri, jadi dia sangat percaya diri dan berkata, "Ya, jika saya kalah, saya akan tetap di sekte Anda. Tetapi jika Anda kalah, kita semua akan berlatih di sini." Begitu suara itu jatuh, semua orang langsung bersorak. Jelas, semua orang tahu bahwa kemampuan Lunan tidak sederhana. Dan naga kayu itu tersenyum, "Aku khawatir kamu akan kalah. Aku, puncak pendewaan, ditambah akar spiritualku, dan sihir unikku, apalagi kamu, tidak bisa menyakitiku bersama." Lunan berkata dengan percaya diri. Naga kayu segera memandang Lintian dan berkata, "Saudara Lin, sepertinya seseorang menantang kemampuanmu. Lanjutkan." Lintian berkata kepada naga kayu itu, dan naga kayu itu tertegun dan berkata, "Apakah saya naik? Ini lelucon." "Apa? Anda hanya tidak memiliki kepercayaan diri." Lintian bertanya balik, dan naga kayu itu merasa malu. "Saudara Lin, saya tidak dapat bersaing dengan kemampuannya untuk bergerak 100 langkah. Butuh waktu untuk menjauh 100 langkah, dan itu bisa diprediksi." Lintian menjelaskan. Naga kayu itu malu untuk mengatakan, "Meramalkan? Saya tidak memiliki keterampilan." Lunan, yang berdiri di sana, sangat percaya diri. Belum lagi dia, tidak mungkin terganggu. "Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba?" Lintian tersenyum. Lunan tidak tahu apa yang lucu tentang Lintian. Lintian memandang Mulong dan berkata, "Terserah kamu." "Ini." Naga kayu satu wajah tertekan, lalu keras kepala keluar. Lunan menatap Mulong. "Kamu bukan lawanku. Cobalah." Saat ini, naga kayu hanya bisa keras, dan Lunan harus berkata dengan dingin, "Oke, kalau begitu aku tidak sopan." Pada saat ini, Lunan melangkah maju satu persatu, lalu meninju, dan naga kayu segera meninju, hanya melihat cahaya putih dan cahaya keemasan, dua orang bertabrakan dengan aura yang berbeda, yang sangat keren. Tidak hanya itu, keduanya sama-sama kuat. Lunan sama sekali tidak benar. Secara khusus, budidaya dan bakat naga kayu lebih rendah dari miliknya. Mengapa dia bisa memiliki kekuatan kasar yang begitu besar? Jadi dia mencoba lagi. Akibatnya, dia mundur beberapa langkah kali ini. Naga kayu merasa ada yang salah dengan kekuatannya, dan kekuatan di tubuhnya sedikit meningkat. Adapun Nangong yang berdiri di sana, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan linglung, lanjutkan." Melihat beberapa orang di Lintian, naga kayu segera memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Lunan masih merasa ada masalah, jadi dia meninju lagi. Kali ini, alih-alih mundur selangkah, seluruh pria itu terguncang lebih dari 10 langkah. Ketika Lunan menstabilkan tubuhnya, dia memandang naga kayu itu dengan aneh, "Mengapa kamu memiliki kekuatan lebih dari 1 kali?" Mulang berkata sambil tersenyum, "Jika kamu menyerah, aku akan memberitahumu." "Tidak. Ya, aku harus melakukannya." Pada saat ini, kecepatan Lunan sangat cepat, dan menghilang secepat mungkin. Namun, naga kayu itu terkejut dan tidak tahu kemana pihak lain pergi. Saat ini, para penonton juga berseru berturut-turut, dan beberapa menyembah, itu adalah keterampilan yang hilang. Ini benar-benar kuat. Kemampuan macam apa itu? Dikatakan sebagai langkah kilat. Beberapa orang yang tidak mengetahui situasinya berteriak pada langkah satu persatu, dan beberapa orang mengira Lunan akan menang, jadi mereka bersorak, "Saudara Lu, menang." Tapi Lintian berkata kepada naga kayu itu, 3 langkah ke kiri. Naga kayu bergegas kembali untuk melihat ke sisi kiri, dan tiba-tiba muncul sosok yang hanya Lunan. Lunan kaget. Tidak ada yang bisa menilai langkahnya. Tapi sekarang Lintian bisa mengetahui posisinya dengan akurat. Naga kayu sangat senang, buru-buru pukulan lain lewat, tetapi Lunan menghilang lagi, bahwa Lintian benar-benar tersenyum, di atas kepala. Naga kayu itu segera mengangkat kepalanya. Benar saja, Lunan jatuh dari udara, dan naga kayu itu segera meninju udara. Lunan menghilang lagi, dan Lintian Xie tersenyum, "Di belakangmu." Naga kayu dengan cepat berbalik dan melihat Lunan. Lunan terkejut dan bahkan melihat Lintian dengan aneh dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku sudah mengatakan itu. Aku bisa memprediksi." Lintian tampak tertawa, tetapi orang-orang di sekitar, bahkan Lunan, menganggapnya luar biasa. Nangong Yan dan yang lainnya juga bertanya-tanya bagaimana Lintian melakukannya. Hanya Lintian yang tahu bahwa dia memiliki roh yang kuat, sehingga dia dapat dengan cepat menemukan posisi pihak lain ketika pihak lain bergerak. Tapi Lunan masih sedikit enggan, jadi dia terus mencoba, dan hasilnya sama. Bahkan Lintian memberi Mulong keterampilan 1000 kali lipat. Ketika mencapai 36 kali, naga kayu itu bertarung melawan Lunan yang akan muncul. Begitu Lunan muncul, seluruh pria itu dipukuli untuk terbang dan dipukul langsung di gunung seberang, boom.
Semua orang tercengang, dan Nangong Yan bercanda, bagaimana dengan itu? Kakakku, jadilah kuat. Naga kayu itu benar-benar ditundukkan, terutama kekuatan yang ditumpangkan dan diprediksi, yang membuatnya memuja dan berkata, kuat, sangat kuat. Kemudian Lin Tian tiba-tiba berkata, di belakangmu. Naga kayu sangat terkejut, berbalik dengan cepat, melihat yang muncul pada waktu yang tepat Lunan, dan ekspresi wajah Lunan adalah cara mayat, berhenti, aku mengaku kalah. Menyerah? Apakah dia menyerah? Mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain, jadi Lunan menyerah. Beberapa orang takut untuk menempatkan saluran, dia kalah. Bukankah dia akan kembali ke sekolah ini? Iya. Tetapi Lunan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, saya dicari oleh aliansi Tiangu. Apakah kamu yakin ingin membawaku? Aliansi kuno menginginkanmu, bukan aku. Mengapa saya tidak mengambilnya? Lin Tianxi melakukannya tidak memperhatikan aliansi Tiangu sama sekali. Semua orang yang hadir ketakutan dengan nada bicara Lin Tian. Beberapa dari mereka bergumam, bukankah Watergate benar-benar takut dengan aliansi surga dan zaman kuno? Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, Tian Shuimen dihancurkan oleh aliansi surga dan zaman kuno. Kalau begitu mereka tidak takut dengan aliansi surga dan zaman kuno untuk membalaskan dendam mereka? Kami tidak tahu tentang aliansi. Lunan menatap Lin Tian dan bertanya lagi, apakah kamu yakin tidak takut? Tidak ada yang perlu ditakuti. Lin Tian menegaskan kembali bahwa Lunan pernah ke banyak klan, tetapi ketika klan-klan itu mendengar bahwa mereka diinginkan oleh aliansi Tiangu, mereka tidak berani membiarkannya segera bergabung dengan mereka. Tapi sekarang seorang Tian Shuimen, bahkan berani setuju, dan tidak ada rasa takut akan penampilannya, biarkan Lunan sangat senang, tetapi juga berkata, jika suatu hari orang-orang aliansi kuno datang, aku akan pergi, tidak akan memberimu kekacauan. Tidak, kamu bisa tinggal di sini. Ketika Lin Tian selesai, dia melihat ke arah pemimpin bandit, Raja Yanshan. Raja Yanshan terkejut. Dia tidak percaya bahwa pria di alam emas telah mengambil Shanxiu Lunan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Lin Tian menatap Raja Yanshan, dan Raja Yanshan berkata pada dirinya sendiri, aku juga mengikutimu. Nilai apa yang Anda miliki? Ya, saya lakukan. Saya tahu tempat ini dengan sangat baik, dan saya tahu banyak istana bawah tanah. Istana bawah tanah? Lin Tian memandang Raja Yanshan dengan aneh, dan orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya apakah ada istana di bawah tanah. Raja tidak berani berbohong, dan mengangguk liar, ya. Setelah mendengar ini, Lin Tian ingin pergi dan melihat-lihat. Dalam sekejap, dia memahami tambang Vena bawah tanah di sekitarnya, dan mencoba melindunginya, untuk mencegah seseorang merusak Vena roh. Namun, sebelum turun, Lin Tian memandang Lunan. Kamu bisa berlatih dengan bebas di sini. Adapun praktik yang tersebar ini, jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Jika mereka tidak ingin tinggal, mereka bisa keluar dari gunung. Saya akan mengatur susunannya nanti. Mengatur arai? Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda dan tidak menganggapnya serius, tetapi Lin Tian tidak bercanda dengan mereka. Dia bahkan memandang Mulong. Saya butuh beberapa bahan. Tolong bantu saya mencari tahu harganya. Saya pikir pemimpin benteng ini harus memiliki banyak kelangsungan hidup. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik napas, tetapi wajah Raja Yanshan gelap, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mulang kemudian mendatangi Raja Yanshan dan berkata sambil tersenyum, serahkan. Di ruang rahasia istana bawah tanah, aku menyembunyikan semuanya di sana. Raja Yanshan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Lin Tian harus membiarkan hantu 18 dan iblis rubah tinggal, dan Lin Tian membawa Nangong Yan dan Mulong ke apa yang disebut istana bawah tanah bersama-sama. Untuk bandit-bandit itu, saya tidak tahu apakah harus pergi atau tidak. Lunan berada di bawah topi bambu. Setelah melihat beberapa orang dari Lin Tian, dia harus menemukan batu untuk duduk. Orang-orang Sanxiu itu memandang Lunan Pan, dan mereka juga duduk-duduk, seperti di sini. Hanya bandit-bandit itu, setelah melihat hantu 18 dan yang lainnya, turun gunung satu demi satu dan tidak ingin dibersihkan. Ghost 18 juga malas memperhatikan mereka, tetapi dalam hal itu diam-diam menunggu. Pintu masuk istana bawah tanah berada di bawah tebing di gunung. Setelah Raja Yan membawa orang-orang ke sana, dia berkata kepada Lin Tian, istana bawah tanah dikelilingi oleh susunan, jadi kamu tidak bisa melewatinya dengan cara apapun, kamu hanya bisa masuk dari sini. Lin Tian melihat dan berkata, ya, area ini dapat digunakan untuk waktu yang lama. Setelah melihat bahwa Lin Tian tidak marah, Raja Yanshan mengendurkan mulutnya dan berkata, ketika saya mengetahuinya di sini, saya mempelajarinya lama sebelum saya sampai di istana bawah tanah.
tetapi istana bawah tanah ada di sekitar, dan ada beberapa susunan yang mengerikan di banyak tempat, jadi kami hanya meminjam beberapa ruang rahasia. Lin Tian berkata, kapan kamu mulai memiliki aura? Suatu hari, kami ingin melewati periode waktu tertentu, dan kemudian kami melihat beberapa jimat aneh di sana, jadi kami merobeknya, dan kemudian gas roh bocor, dan segera semua orang menemukannya di sini. Raja Yanshan menyesal menjelaskannya. Tianbing tersenyum dan berkata, apa? Menyesal merobek? Jika kamu tidak merobeknya, itu masih benteng kami. Raja Yanshan berkata dengan muram. Nangong Yan dan yang lainnya tertawa, dan Nangong Yan yang nakal pergi ke depan, melihat sekeliling, menemukan tangga, dan mulai turun. Jangan berlarian. Ada beberapa tempat yang tidak ditandai. Menandai. Nangong Yan tidak mengerti, dan yang lain tidak mengerti, dan Raja Yanshan menunjuk ke tanah dan berkata, lihat, ada garis merah di tanah, yang kami lukis. Begitu kita lewat, itu akan dicat, menunjukkan bahwa kita bisa tiba dengan selamat. Jika garisnya putus, itu berarti kita tidak bisa melanjutkan. Begitu mereka mendengarnya, mereka melihat sekeliling. Memang ada garis yang memanjang di sana, dan mereka semua berkumpul untuk mempelajarinya. Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa semangatnya melimpah, yang membuat banyak tempat memancarkan lampu hijau yang kuat karena semangatnya yang kuat. Tidak hanya itu, beberapa dinding bertatahkan beberapa batu yang bersinar, yang membuat seluruh istana bawah tanah menjadi cerah. Raja Yanshan memimpin orang-orang ke aula samping di mana ada gerbang batu. Raja Yanshan menekan gerbang batu kemana-mana, dan segera sebuah mekanisme dibuka. Kemudian setumpuk batu roh dan material muncul di aula samping. Nangong Yan dan yang lainnya segera membuka mulut mereka, dan Lin Tian berkata dengan tenang, ini yang kamu rampok? Raja Gunung Yan berkata dengan canggung, kami juga menagih orang yang lewat dengan beberapa tol. Perampokan, itu sangat masuk akal. Hari itu es Tu Chao naik, dan Nangong Yan tertawa, tidak heran kamu begitu plagiarisme, jadi kamu sangat kaya. Raja Yanshan hanya bisa tersenyum pahit, dua bibi, saya memiliki banyak orang di desa, dan saya membutuhkan lingxi setiap hari. Jika saya tidak bertahan, bagaimana saya bisa membesarkan semua orang? Nangong Yan dan Tianbing terlalu malas untuk mendengarkan penjelasannya, tetapi Yanshan gugup melihat Lin Tian. Itu, orang dewasa, kamu tahu, apa yang harus diberikan kepadamu. Bisakah kamu melepaskanku? Lin Tian menatap Yanshan dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Iya. Kalau begitu kamu harus menjawabku beberapa pertanyaan dulu. Melihat ada harapan untuk hidup, Yanshan buru-buru menatap Lin Tian. Katakan, katamu. Siapa orang-orang yang kamu kalahkan di bawah bukit? Lin Tian menatap Raja Yanshan dan bertanya. Nangong Yan dan yang lainnya ingin tahu mengapa Lin Tian menanyakan hal ini, sementara Raja Yanshan memandang Lin Tian dengan ragu, Tuan, Anda menanyakan ini. Jawab saja. Raja Yanshan tidak berani mengabaikan. Dia dengan cepat menjelaskan, orang-orang ini berasal dari keluarga pengumpul obat. Baru-baru ini, mereka datang ke benteng kami dan mengatakan bahwa mereka datang untuk mencari beberapa lincao. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka. Selain itu, mereka dijaga oleh saudara yang kuat, tetapi mereka tidak mendengarkan mereka. Mereka menyelinap ke gunung dan hampir datang ke sini. Lari ke gua? Ya, untungnya, kami mengetahuinya tepat waktu, dan kemudian mereka melarikan diri sampai kami menangkap mereka di kaki gunung. Raja Yanshan berkata dengan wajah muram. Nangong Yan menatap, kamu hampir membunuh mereka, tahu? Maaf, saya khawatir saya tidak akan melakukannya lain kali, kata Yan. Dan lain kali? Tidak, tidak. Tapi Lin Tian, di satu sisi, mengumpulkan tumbuhan. Bagaimana Anda tahu? Mereka mengatakan bahwa mungkin ada obat yang bagus, dan mereka datang ke sini secara tidak sengaja. Raja menjelaskan. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu telah ditipu. Curang? Bagaimana bisa? Raja Yanshan langsung terkejut. Tidak hanya Raja Yanshan, tetapi juga Nangong Yan dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tidak yakin saat ini, tetapi dia berkata, orang-orang ini, seluruh keluarga, dan bahkan anak bungsu berusia 5 atau 6 tahun, akan memiliki langkah yang sangat cepat. Saya pikir mereka menggunakan banyak keterampilan transfigurasi. Transfigurasi? Raja Yanshan tercengang, dan naga kayu berkata, apakah itu biksu bawah tanah yang legendaris? Saudara bawah tanah? Apa maksudmu? Lin Tian merasa ini aneh, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, sementara Raja yang tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu biksu bawah tanah? Apa yang mereka lakukan?
Tianbing dan Huo Qingqing belum pernah mendengarnya, jadi mereka berdua memandang naga kayu itu dengan rasa ingin tahu dan ingin mendengar penjelasannya. Seperti seorang pendongeng, Mulung mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai berkumpul. Saudara bawah tanah, seperti namanya, ada di bawah tanah. Selain itu, mereka memiliki kemampuan unik dalam latihan bawah tanah atau latihan bawah tanah. Orang-orang ini juga dikenal sebagai hantu bawah tanah, dapat berada di tanah, kekuatan mereka akan sangat melemah, atau bahkan menjadi anak-anak, serta semua jenis orang cacat, tetapi kemampuan berjalan mereka tidak akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan penjelasan ini, semua orang mengingat punggung orang-orang itu ketika mereka pergi satu persatu. Terutama beberapa anak bergerak cepat, yang membuat Nangong Yan berkata, anak itu baru berusia 5 atau 6 tahun, dan sangat cepat. Ini mengerikan, kata Raja. Namun, Mulung bertanya-tanya, biksu bawah tanah, yang tinggal di selatan yang terpencil, Gurun Selatan, bagaimana dia bisa datang ke sini? Gurun Selatan? Orang-orang menatap, tetapi Lintian tahu bahwa Gurun Selatan, terutama jutaan tahun yang lalu, selalu ada dengan gunung gurun besar. Oleh karena itu, ada dua tanah terlantar yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh para bikhu. Mereka adalah gurun besar di barat dan gurun di selatan. Selain dua gurun ini, ada juga gurun salju utara dan wilayah laut dalam Laut Cina Timur. Keempatnya disebut empat tempat ajaib yang tidak bisa dimasuki dan keluar manusia sepenuhnya dengan bebas. Namun, untuk pertama kalinya, Lintian mendengar tentang para biarawan bawah tanah di gurun selatan, dan dia penasaran untuk bertanya, kapan ada saudara bawah tanah di sana? Ya, 5.000 tahun yang lalu, ada perubahan di gurun selatan, dan bumi berguncang di mana-mana. Kemudian kami melihat manusia hidup di bawah tanah. Orang-orang ini adalah biksu bawah tanah. Lintian tiba-tiba menyadari, jadi, orang-orang itu, dari gurun selatan, telah datang ke sini. Mungkin. Lintian ragu, jadi mereka mungkin tahu sesuatu tentang gurun selatan? Mulung mengangguk, ada orang yang ingin menangkap orang-orang gurun selatan ini untuk dipelajari, tetapi begitu mereka ditangkap, dalam 3 hari, mereka akan berubah menjadi loes, yang tidak dapat dipelajari sama sekali. Kehilangan? Ya, beberapa orang mengatakan mereka bunuh diri dan menjadi seperti itu. Naga kayu berkata dengan sangat misterius, dan orang-orang di satu sisi mendengarkan satu leng. Tetapi Raja Yanshan ragu-ragu dan berkata, lalu, apakah mereka kuat? Apakah itu akan membalas? Saat ini, Raja yang takut pada orang-orang ini. Dia tiba-tiba keluar dari tanah dan mendapati dirinya menyelesaikan akun. Bagaimanapun, mereka melawan biksu di bawah tanah, bukan di darat. Tapi Lintian melihat ke pintu, mereka akan datang. Orang-orang tidak tahu apa maksud Lintian, tetapi Lintian meminta naga kayu untuk mengambil barang-barang di gudang dan menyiapkan beberapa bahan untuk dirinya sendiri. Menurut perintah Lintian, Mulung harus mengambil materi dan mengambil daftar materi dan pergi. Tetapi Raja Yanshan memandang Lintian dengan gemetar, lihat. Jadilah budakku. Ah! Raja Yanshan tercengang, dan Lintian membuatnya menjadi keberadaan hantu 18 terlepas dari persetujuan pihak lain. Dengan cara ini, dia tidak takut mengkhianati dirinya sendiri. Nangong Yan dan yang lainnya melihat sekeliling untuk mempelajari istana bawah tanah. Ketika Lintian mendapatkan Ratu Yanshan, dia pergi ke suatu tempat sendirian, dan Raja Yanshan terkejut ketika dia melihat jalan rahasia Lintian ke sudut. Mengapa? Lintian bertanya, dan Nangong Yan dan yang lainnya juga penasaran untuk menatap Raja Yan dan ingin dia menjelaskan. Raja tergagap, ini adalah tempat di mana gas roh bocor, dan ada susunan di sana. Begitu dekat, akan ada api aneh, yang akan melahap orang. Mendengar api, Nangong Yan dan yang lainnya tertawa. Raja yang bertanya dengan aneh, apa yang kamu tertawakan? Nangong yang tersenyum dan berkata, kakak laki-laki saya, yang paling tak kenal takut adalah api. Tianbing juga dengan percaya diri bercanda, ya, api, baginya, adalah mainan. Raja Yanshan tidak mempercayainya, dan bahkan berkata, tidak, saya tidak bisa. Api ini mengerikan, dan satu persatu mereka akan muncul dan menghancurkan diri mereka sendiri. Jangan khawatir, lihat saja. Nangong yang menenangkan Raja Yanshan, yang merasa tidak aman. Tapi Lintian telah maju ke depan. Benar saja, setelah beberapa saat, beberapa api tiba-tiba melayang di depannya, yang berwarna hijau bintang 4. Melihat semakin banyak nyala api ini, Raja Yanshan buru-buru berkata, begitu kamu berdiri di koridor, api ini akan mengejarmu, dan kamu tidak dapat memadamkannya. Lintian kemudian mengulurkan tangan dan Raja Api muncul. Nangong yang memandang Yanshan dan berkata, lihat itu. Raja Yanshan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu bagaimana mati nanti.
Tetapi ketika api tiba-tiba berkumpul di tangan Lin Tian, dan kemudian menghilang satu persatu, Raja Yanshan membuka matanya dan tidak mempercayainya. Beberapa orang di Nangong Yan banyak tertawa, tetapi Lin Tian datang ke barisan, menyentuhnya, dan kilatan api melintas, membentuk lapisan pelindung yang tidak dapat diakses. Orang-orang Nangong Yan dikejutkan oleh api yang tiba-tiba, dan Lin Tian melihat sekeliling, langsung pergi ke suatu tempat dan meraihnya. Bocah ini, tidak takut? Ketika Raja Yanshan melihat Lin Tian mengulurkan tangannya, matanya bahkan lebih besar. Lin Tian berdiri di sana, sampai dia memecahkan susunan pemblokiran, dan ada angin di depannya. Ada aura kuat di angin, dan aura itu mengguncang semua orang kembali, tetapi Lin Tian tidak bergerak. Sebaliknya, aura itu terpisah satu persatu dari sisinya. Saat ini, Raja Yanshan berbaring tengkurap dan berteriak, "Ada apa?" Tianbing menusuk pedang ke tanah, sementara Nangong Yan meraih tangan Tianbing, dan Huo Qingqing mengumpulkan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan langsung memasukkannya ke tanah, dan meraih jarum terbang dengan kedua tangan. Lin Tian berbalik dan melihat bahwa semua orang terpengaruh oleh angin kencang. Dia berkata, "Pergilah dulu dan berikan padaku di sini." Orang-orang mengangguk, lalu membiarkan angin bertiup, sampai jatuh ke satu sisi. Nangong Yan dan orang lain menepuk-nepuk debu di tubuh mereka. Namun, Raja Yanshan memandang Lin Tian, yang masih bergerak maju di kejauhan, dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak takut? Nenek moyang kita memiliki kemampuan. Tianbing menjawab, tetapi Raja Yanshan bingung. Dia menatap Tianbing dan yang lainnya dan bertanya, dia benar-benar leluhurmu? Omong kosong. Langit es putih satu mata, Yanshan King tetapi di dalam hati tidak mengerti, ramuan emas jangka menengah hanya, memiliki kemampuan yang begitu hebat. Untuk Lin Tian, dia tidak peduli apa yang dipikirkan pemimpin bandit itu. Sebaliknya, dia datang langsung ke formasi dan berakhir di formasi yang salah. Arah ini mulai muncul berbagai penglihatan, dan kemudian Lin Tian berdiri di hutan. Ada susunan bintang 9 di penjara bawah tanah. Sepertinya ini bukan penjara bawah tanah biasa. Lin Tian tiba-tiba tertawa saat melihat hutan di sekitarnya. Apakah kamu masih ingin tertawa? Tiba-tiba suara wanita aneh berkata dalam kegelapan, dan Lin Tian berkata setelah mendengar suara wanita itu, "San Xian. Bagaimana Anda tahu?" Wanita dalam kegelapan terkejut, tetapi Lin Tian tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berjalan di hutan. Wanita itu kedinginan. "Jangan bergerak, jika tidak." "Atau apa?" Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius pihak lain, tetapi juga bertanya, dan wanita itu berkata dengan aneh, "Saya seorang San Xian. Anda seorang jin dan berani berbicara dengan saya seperti ini." Lin Tian mencibir, "Jangan katakan kamu seorang San Xian, bahkan jika kamu abadi dari negeri dongeng, aku tidak akan takut padamu." "Gila." Lin Tian berjalan perlahan dan berkata, "Meskipun kamu seorang San Xian, kamu terluka parah, bukan? Kamu tahu aku terluka parah." Sisi lain terkejut, tetapi Lin Tian mengabaikan sisi lain dan terus berjalan ke sana sampai dia tiba di sebuah gunung. Ada beberapa jimat aneh di sekitar gunung, dan jimat ini sangat maju, bahkan kedua setelah tingkat abadi. Tanpa diduga, itu disegel. "Bisakah kamu melihat itu, Nak?" Sisi lain semakin terkejut, dan Lin Tian melihat jimat ini. Jimat ini menghancurkan tubuh. Sepertinya tubuhmu benar-benar hilang. Hanya ada satu jiwa, kan? Anda. Saat ini, pihak lain tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Tian. Dia hanya bisa tinggal di gunung untuk waktu yang lama. Lin Tian berkata, "Meskipun Anda tidak memiliki tubuh, jiwa Anda, bagaimanapun juga, adalah jiwa San Xian. Jika Anda dapat membangun tubuh dan mengolah diri sendiri, Anda dapat pulih perlahan." "Bangun tubuhmu? Itu tidak mudah." Wanita itu jelas kehilangan sesuatu, bahkan menyesali sesuatu. "Apa? Tidak percaya. Jiwaku hanya bisa dibendung oleh tubuh yang kuat. Jika tidak, jika saya sedikit ceroboh, saya akan melompati tubuh secara langsung, jadi tidak mungkin membangun tubuh untuk saya." Lin Tian melihat ke gunung dan tersenyum, "Pertama-tama lepaskan jimat ini, lalu kita bisa mengobrol dengan baik." Ketika pihak lain mendengar bahwa Lin Tian akan membiarkan dirinya keluar, dia berkata, "Lupakan saja. Jimat roh di gunung sangat kuat. Jangan bilang kamu, San Xian akan datang. Selama mereka dekat dengan jimat roh, mereka akan mengumpulkan pembuluh darah roh di sekitarnya, melepaskan kekuatan yang kuat, dan membakar tubuhmu." Lin Tian berkata dengan tenang, "Jimat roh, bagaimanapun juga, adalah jimat roh." Saya melihat Lin Tian memegang tangannya untuk mengendalikan semua hal. Jimat, bahkan jika ada roh lagi, sekarang semua jatuh ke tangan Lin Tian. "Anda." Wanita di gunung itu tercengang.
Dia tidak percaya bahwa ramuan emas di depannya bisa mengendalikan jimat ini. Lin Tian melihat ke gunung dan berkata, "Keluar." Pada saat ini, seorang wanita keluar, tetapi itu adalah bayangan virtual, dan seluruh tubuhnya redup, dan wajahnya bahkan lebih pucat dan tidak berwarna. Tidak hanya itu, sisi lain terlihat, tetapi sekitar 30 penampilan dan iblis rubah memiliki perbandingan. "Namaku Lin Tian, dan kamu?" Lin Tian memandang Roh Sanxiu dan bertanya. Tetapi wanita itu melihat sekeliling, seolah-olah dia sudah lama tidak berjalan. "Namaku Murong Wei," katanya bersemangat. "Katakan padaku, siapa yang sangat marah padamu? Aku ingin menghancurkan tubuhmu dan memenjarakan jiwamu di sini." Lin Tian bertanya dengan tenang. Murong Wei menatap Lin Tian dan ingin melihat melalui sesuatu, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Lin Tian sama sekali, yang membuatnya merasa terkejut, jindan, tetapi ada jiwa yang begitu kuat. Bagi Murong Wei dari Sanxian, kekuatan jiwa secara alami luar biasa, jadi ketika dia dekat dengan Lin Tian, dia found bahwa jiwanya luar biasa. "Jangan menatapku seperti itu, kamu tidak bisa melihatnya." Lin Tian tersenyum. Murong Wei tercengang. "Apakah itu sulit? Apakah kamu peri? Abadi? Terlalu lemah." "Apa? Apakah yang abadi terlalu lemah?" Murong Wei tidak tahu ada dewa di yang abadi, jadi dia mengerutkan kening dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tidak ingin berbicara dengannya, tetapi terus bertanya, "Ceritakan tentang Anda." Murong Wei menjelaskannya, dan mengatakannya dengan marah. Akhirnya, dia berkata, "Begitulah adanya. Jadi kamu disegel di sini 3000 tahun yang lalu, dan pria itu berasal dari aliansi surga dan zaman kuno." "Iya." "Dan Anda? Mengapa pria itu tidak membunuhmu secara langsung, menghancurkan jiwamu, dan melepaskan begitu banyak energi?" Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, pria itu berkata, "Saya termasuk dalam aliansi 10.000 surga. Saya adalah sekutu dengan aliansi surga dan zaman kuno. Ada kesepakatan antar aliansi bahwa tidak boleh ada pertempuran secara pribadi. Pada hari itu, orang-orang dari aliansi menyegel saya. Tentu saja, mereka tidak ingin saya mati atau pergi hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan mengungkap urusannya. Jadi kamu membenci pria itu?" "Iya." Lin Tian mengangguk, "Baiklah, saya tahu detail Anda. Tapi kamu adalah seorang Sanxian. Jiwamu sangat kuat. Tubuh biasa tidak cocok untukmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan membuat tubuh yang sedikit lebih baik dulu, membiarkanmu memiliki tubuh, dan kemudian aku akan membuat yang kuat untukmu. Kamu yakin bisa?" Murong Wei benar-benar tidak nyaman tanpa tubuhnya. Dia merasa ringan, bersemangat dan tidak bersemangat. Sangat sulit untuk mengeluarkan sihir. Dia hanya bisa menyerang dengan spiritualitasnya. "Jangan khawatir." Lin Tianbian berkata bahwa dia mengeluarkan beberapa bahan dan menyempurnakannya di sana. Sosok manusia, atau, tepatnya, seorang pria kayu, muncul. Murong Wei terlihat sedikit salah. "Pria kayu? Puas dengan itu? Masuk. Aku akan mencarikanmu materi dan menjadikanmu orang yang baik." Lin Tian tidak berdaya melihat pria kayu itu. Meskipun Murong Wei enggan, dia masih ingin mencoba, tetapi sebelum memasuki pria kayu itu, dia bertanya, "Jiwaku setingkat Sanxian. Anda yakin tidak akan merusaknya? Anda mencoba?" Murong Wei penasaran untuk terbang ke pria kayu itu, dan kemudian ada kekuatan pada pria kayu itu untuk mengikat jiwanya di sana. Pada saat berikutnya, mata permata dari mata pria kayu itu berkedip-kedip, dan kemudian pria kayu kaku itu bisa berjalan ke sana. "Ini." Murong Wei kaget. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa manusia kayu dapat mengumpulkan roh, yang tidak jauh berbeda dengan manusia, tetapi tidak ada suhu tubuh dan penginderaan organ. Lin Tian menjelaskan, "Sekarang materi saya hanya dapat memberi Anda tubuh fisik yang dapat menahan jiwa Anda. Melihat ke belakang, aku bisa menjadikanmu tubuh nyata yang bisa membuatmu merasa dingin dan panas, organ dan rasa sakit apapun." Murong Wei setengah yakin. "Benarkah?" "Iya." Murong Wei berjalan bersemangat teli, tetapi setelah sansiannya diintegrasikan ke dalam manusia kayu, prestasinya hanya bisa bertahan di ranah transformasi dewa, yang tidak terlalu kuat. "Ayo pergi." Lin Tian menatapnya dan mengatakan sesuatu padanya. Murong Wei berkata, "Saya seorang Sanxian, dan saya mendengarkan Jin dan Jing." Tetapi memikirkan ramuan emas di depannya, Murong Wei ragu-ragu dan bergumam, "Pertama-tama amati dia perlahan." Di dalam gua, beberapa orang Nangong yang sangat ingin menunggu di sana, dan Raja Yanshan sedikit bingung, akankah terjadi sesuatu? Mulut gagak. Tianbing menatap.
Raja Yanshan terlihat malu dan tidak berani berkata lebih banyak. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian muncul, dan diikuti oleh seorang pria kayu, bahkan pria kayu itu akan gemetar. Adegan ini membuat Nangong Yan penasaran. Raja Yanshan merasa lega ketika dia melihat Lin Tianxian, tetapi dia terkejut ketika melihat pria kayu itu. Murongwei ini, lihat Nangong Yan 3 orang, segera permata 2 mata berbinar, mulut juga bergumam, tubuh ketiga orang ini, bagus. Kamu tidak ingin mengambilnya, atau aku akan membiarkanmu pergi. Lin Tian berhenti tiba-tiba dan memperingatkannya. Merebut dan menyerah adalah bahwa beberapa jiwa yang kuat menghancurkan jiwa orang lain untuk menempati tubuh orang lain dan menggunakan tubuh itu sendiri. Namun, risiko kehilangan sangat tinggi dan mudah menjadi bumerang. Pada saat yang sama, itu tidak akan berintegrasi dengan tubuh baru yang mengakibatkan jatuhnya kekuatan jiwa. Oleh karena itu, perampasan umumnya hanya digunakan oleh orang-orang jahat yang berani menggunakannya sesuka hati. Murongwei tidak berani, tetapi juga menjawab, jangan khawatir, saya tidak begitu kejam. Ketika mereka melihat Lin Tian berbicara dengan pria kayu dan pria kayu itu akan menjawab, semua orang terkejut. Tidak hanya itu, Tian Bing juga menyentuh pria kayu itu, dan menemukan bahwa ada fluktuasi spiritual pada pria kayu itu, dan ketika berkultivasi di alam roh, dia terkejut berkata, leluhur, apakah pria kayu ini senjata ajaib? Nangong Yan juga naik untuk menyentuhnya. Kakak, bukankah itu benar-benar senjata ajaib? Burning King memiliki studi perbandingan tentang tubuh manusia, dan dia tidak dapat menemukan relung tubuh dan berkedip, tidak ada ceruk. Ketika Murongwei mendengar bahwa orang-orang ini bernama Lao Su Lin Tian dan kakak laki-lakinya, dia bingung dan bertanya, siapa kamu? Ketiganya merasa bahwa pria kayu itu dapat berbicara, dan segera menjadi tertarik. Mereka juga maju untuk memperkenalkan diri. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap pria kayu itu sebagai mainan. Murongwei akan segera pingsan. Dia ingin memberi gadis-gadis kecil ini tampilan yang bagus. Tetapi Lin Tian berkata, di masa depan, jaga mereka bertiga dengan baik. Jika mereka dalam bahaya, aku akan menghancurkanmu. Anda. Murongwei tiba-tiba merasakan hal yang sama, dan Lin Tian merasa bahwa meskipun kultivasi longgar tidak memiliki tubuh, ia memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Itu bagus untuk melindungi beberapa orang Nangong Yan. Namun, Raja Yanshan melihatnya dengan demensia dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, istana bawah tanah ini bagus. Nanti, dia akan memilih murid elit untuk berlatih di sini. Setelah itu, Lin Tian membawa orang-orang keluar, dan Nangong Yan 3 mengganggu pria kayu itu seperti teman. Murongwei sebagai seorang Sanxian, seorang pria besar, tetapi sekarang untuk menemani ketiga gadis kecil itu, jantungnya tiba-tiba tertekan hingga ekstrim. Tapi di luar, hantu 18, iblis rubah, dan iblis berkepala 2-3 orang, serta mereka yang kehilangan perbaikan, dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang ini berasal dari Qian Shengzong dan Long Yougu. Salah satu pemimpinnya adalah Xia Changlao dan Qian Shou besi itu. Namun, di belakang keduanya, ada kursi sedan hitam, dan terlihat jelas ada beberapa orang bangsawan yang duduk di kursi sedan hitam tersebut. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul, hantu 18 segera mendatangi Lin Tian dan melaporkan, Tuan, mereka mengatakan bahwa utusan aliansi Tiangu ada di kursi sedan. Mendengar aliansi surga dan zaman kuno, mata pria kayu itu cerah dan merah, seolah-olah dia sedang marah. Nangong Yan saling memandang, tetapi kaki Yan Shanwang lembut ketika dia mendengar tentang aliansi Tiangu. Xia Changlao tersenyum dan berkata, wah, tidak bisakah kamu memikirkannya? Kurasa tidak. Lin Tian bertanya, senyum aneh lama musim panas itu, utusan aliansi kuno surga ingin bertemu denganmu, jangan buru-buru berlutut. Berlutut? Mengapa? Lin Tian bertanya lagi, dan orang-orang Sanxiu lainnya ingin tahu tentang bagaimana aliansi Lin Tian dan Tiangu saling jatuh cinta. Bahkan utusan aliansi Tiangu mendatanginya. Di antara mereka, Lunan di kerumunan juga bingung. Penatua Xia berkata tanpa tabu, beberapa waktu lalu, seorang pria yang menyebut dirinya Kaisar Lin menyerang kota Longyou kami, dan aliansi surga dan zaman kuno bertanggung jawab untuk menyelidiki urusan Kaisar Lin. Adapun gerbang Tianshui Anda, itu didirikan oleh murid-murid Kaisar Lin, jadi dia secara alami bertanya. Setelah itu, Xia yang lebih tua tampak tersenyum, dan para biksu tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Pada saat yang sama, seseorang berbisik, gerbang Tianshui akan selesai. Tidak. Orang-orang ini jelas memegangi topi mereka. Tidak ada cara untuk memakai topi. Siapa yang bisa membuat gerbang Tianshui ini ada hubungannya dengan Kaisar Lin itu? Nangong yang tidak senang sekaligus, dan Tianbing bahkan berseru, kamu lembah naga mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Itu benar.
Kamu sangat penjahat di lembah Longyou, kata Nangong Yan dengan marah. Orang-orang Sanxiu itu juga tahu apa yang terjadi, dan mereka semua tahu bahwa lembah Longyou dan Qian Shengzong ini ada di sini untuk mencari kesalahan. Xia Changlao berkata dengan senyum yang dalam, semuanya, utusan kami, ini hanya penyelidikan rutin. Apa masalahnya? Setelah itu, Xia Changlao dan Dasi Qianshu saling memandang dan tersenyum, lalu memakan langit Dinglin, sementara orang-orang di kursi sedan duduk di sana dan tidak berkata apa-apa. Lin Tian berkata, saya tidak menyambut Anda. Jika kamu tidak ingin mati, pergi sekarang. Orang-orang yang hadir terkejut, terutama mereka yang tertarik dengan nada bicara Lin Tian, dan Lunan sangat dikagumi. Bagaimanapun, Lunan ada dalam daftar hitam Liga Tiangu. Dia sangat membenci Liga Tiangu, tetapi dia tidak berani mengeksposnya sesuka hati, karena dia juga tahu bahwa orang-orang di Liga Tiangu itu mengerikan. Xia Chang mengira dia salah dengar, dan bertanya lagi, bagaimana menurutmu? Pergi. Penatua Xia tidak dapat menemukan alasan untuk melawan Lin Tian Xia, jadi dia berteriak kepada murid-muridnya, hari ini, tangkap semua orang di sini. Kamu lembah Longyou, apakah kamu ingin menghilang? Mata dingin Lin Tian melintas, tetapi tetua musim panas itu tidak mempedulikannya, dan mencibir, wah, hari ini kamu berani melanggar utusan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ambil bulu ayam sebagai anak panah. Lin Tian mengatakan ini dengan tidak baik, tetapi Xia Changlao tidak marah, tetapi tertawa, wah, saya pikir Anda menggali kuburan Anda sendiri. Lin Tian menoleh untuk melihat Lunan, yang berada di antara kerumunan. Ayo, perbaiki orang-orang ini. Orang-orang tidak berharap Lin Tian membiarkan Lunan keluar. Tetapi Lunan keluar selangkah melangkah di bawah topi bambu dan bertanya, apakah Anda yakin ingin saya melakukannya? Seperti yang kita semua tahu, begitu Lunan keluar, dia akan membantu, dan Tian Shuimen akan didakwa dengan kejahatan lain untuk melindungi orang-orang dalam daftar hitam aliansi. Bagi mereka yang tidak masuk akal, tidak perlu membicarakannya. Kata-kata Lin Tian membuat Lunan Leng berkata, kalau begitu aku akan gila denganmu hari ini. Lunan berkata, memandang Xia yang lebih tua dan yang lainnya, dan kemudian selangkah demi selangkah, Xia Changlao memandang Sanxiu dari topi bambu dan berkata, ayo berbisnis, jangan membuat masalah, atau kami akan menangkapmu. Lunan mengabaikannya, dan menggunakan langkah-langkah berkedip untuk menghilang. Orang-orang di lembah Longyou dan Qian Shengzong saling memandang dan bertanya-tanya kemana orang-orang itu pergi. Sanxiu tahu kekuatan Lunan, jadi mereka semua antusias. Murongwei ragu-ragu untuk melihat Lin Tian. Apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan aliansi surga dan zaman kuno? Kamu pikir aku takut? Lin Tian malah bertanya pada pria kayu itu, dan Murongwei mengetahui keberadaan aliansi Tiangu yang mengerikan secara mendalam, tetapi Lin Tian tidak memperhatikan mereka di alam emas, yang membuatnya bingung. Ketika Lin Tian sedang berbicara, Lunan muncul, menyapu banyak Master Huashen, dan tiba-tiba menghilang. Ini membuat orang-orang dari dua klan mundur satu demi satu ketakutan. Xia Chang sudah sangat tua dan khawatir dia tidak memiliki kesombongan sekarang. Tie Qianshu berkata dengan dingin, dikatakan bahwa jika ada langkah, Anda dapat bergerak bebas dalam 100 langkah, tetapi Anda dapat memperbaiki langkah tersebut. Hanya ada satu orang, yaitu, perbaikan Aogu, perbaikan Lunan. Kata Lunan, mengejutkan orang-orang dari dua klan, dan aura yang kuat dilepaskan di kursi sedan. Di tengah keadaan terganggu, dia adalah pria yang terlihat tidak lemah. Pada saat yang sama, ketika dia membuka mulutnya, dia berkata, siapa yang begitu berani melawan aliansi surga dan zaman kuno? Orang-orang mengira Lunan akan takut, tetapi dia tidak berhenti, dan Xia yang lebih tua memarahi, dan akhirnya menatap Lin Tian dan yang lainnya, kamu sangat berani, kamu berani untuk tidak mematuhi aliansi kuno melawan surga. Apakah kamu dari aliansi kuno? Lin Tian menatap Xia Changlao dan bertanya. Xia Changlao secara alami membuat alasan untuk membantu Lin Tian dan yang lainnya, jadi dia berteriak, apakah kita punya pertanyaan untuk membantu penyelidikan? Lin Tian tiba-tiba tersenyum, kembalilah. Lunan kembali ke Lin Tian, tetapi dia terlihat bingung, ada apa? Jangan khawatir, aku akan mengobrol baik dengan utusan ini. Mendengar ini, semua orang mengira Lin Tian akan berkompromi, dan tetua Xia membuat alasan untuk bermain, wah, hampir sama. Biarkan dia keluar. Tidak baik menahannya. Lin Tian menertawakan kursi sedan. Melihat senyum Lin Tian, Nangong Yan dan yang lainnya tahu bahwa Lin Tian akan melakukan sesuatu, jadi mereka segera menantikannya. Tetapi bagi orang lain yang tidak mengenal Lin Tian berkompromi dengan aliansi surga dan zaman kuno. Untuk orang-orang di kursi sedan, lompatan muncul dari dalam, dan mereka semua mengenakan baju besi hitam. Pada saat yang sama, mereka masih sangat muda, tetapi prestasi mereka tidak lemah.
Ketika Xia Changlao dan yang lainnya melihatnya, mereka semua dengan hormat berkata, utusan tinggi. Gao Jie, sebagai utusan yang dikirim oleh aliansi surga dan zaman kuno, secara alami bertanggung jawab untuk menyelidiki urusan Lindi. Namun, dia dulunya adalah orang dari lembah Longyou. Sekarang dia secara alami ingin membantu lembah Longyou dan mengajari orang-orang ini pelajaran yang baik. Jadi perampok tinggi itu memandang Lin Tian dan berkata, Anda adalah dalang masalahnya. Pembuat onar. Lin Tian tertawa aneh. Gao Jie menatapnya dan berkata, mengapa kamu tertawa? Saya ingin mengundang Anda untuk mengobrol dengan baik. Setelah Lin Tian selesai, dia berbalik dan Gao Jie berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Saya khawatir saya akan melakukannya untuk Anda. Lin Tian berhenti dan melihat perampok itu. Orang-orang di tempat kejadian saling menatap, bertanya-tanya apa rutinitas Lin Tian, dan Gao Jie menatap, aku akan takut padamu? Lelucon. Selesai berkata, Gao Jie mengikuti Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak membiarkan semua orang mengikuti. Untuk sesaat, Lin Tian dan Gao Jie memasuki istana bawah tanah, dan orang-orang di acara itu saling memandang. Tianbing menertawakan Huo Qingqing. Saudari Huo, menurutmu apa yang akan dilakukan leluhur tua itu pada pria itu kali ini? Burning Qingqing ragu-ragu dan berkata, utusan ini terganggu dan seharusnya tidak mudah ditangani. Nangong Yan berkata, jangan khawatir, kakak laki-laki sangat kuat, semua orang sama. Murong Wei, seorang pria kayu, bertanya-tanya, bagaimana gadis-gadis ini bisa percaya bahwa anak laki-laki bisa membersihkan naik utusan. Di Xia Changlao tapi Hu Fei Wei masih menatap melihat semua orang tersenyum. Tunggu utusan membersihkan anak itu, bersihkan kamu. Saya pikir Anda sebaiknya pindah ke lembah Longyou sesegera mungkin, atau Anda akan dihancurkan oleh nenek moyang kami. Tianbing tahu karakter Lin Tian dengan baik. Xia Changlao mencibir, bunuh pintu kita. Gadis kecil, lelucon apa yang kamu buat? Tianbing terlalu malas untuk peduli padanya, sementara Tiesho ada di saluran. Tunggu anak itu, kurasa dia berlutut. Xia Changlao berkata dengan bangga, ya, dia akan sombong kalau begitu. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi bahkan mereka yang tersebar, berpikir bahwa Lin Tian pasti akan berkompromi dan memohon belas kasihan. Lunan mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri, jika dia berbalik, aku akan pergi. Di istana bawah tanah, perampok tinggi itu melihat senyum aneh. Apa? Tidak ingin kehilangan muka? Temukan tempat di mana tidak ada orang lain. Bersujud padaku dan mengakuinya. Lin Tian tidak berbicara. Dia melanjutkan, tetapi perampok itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Awalnya, dia tidak bahagia. Wah, aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu tidak berpikir aku akan membersihkanmu? Lin Tianbian berkata sambil berjalan, Gao Jie tertawa, kamu satu-satunya. Ingin membersihkan saya. Wah, apakah kamu terlalu naif? Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi terus berjalan. Gao Jie sedikit kesal. Dia adalah utusan aliansi Tiangu. Dia berpikir bahwa semua orang akan menghormatinya ketika dia datang hari ini. Tanpa diduga, Tian Shuimen tidak memberikan wajah apapun. Tidak hanya itu, tetapi sekarang leluhur Tian Shuimen berani mengabaikan dirinya sendiri, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Memikirkan hal ini, Gao Jie berhenti dan berteriak, berhenti. Datanglah jika kamu memiliki keberanian. Perampok tinggi itu segera melepaskan napas, lihat, aku akan membunuhmu. Gao Jie marah dan langsung bergegas keluar. Akibatnya, dia tiba-tiba datang ke formasi, dan ada penglihatan di mana-mana. Di sini, susunan bintang 9. Gao Jie tidak bodoh. Dia melihatnya dalam sekejap, tetapi Lin Tian duduk di pohon dan menatapnya dengan senyum lucu. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Apakah kamu tidak ingin kehilangan muka? Tidak, aku tidak ingin kamu melarikan diri. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Gao Jie tertawa, tidakkah kamu ingin aku melarikan diri? Ya. Anda pikir arah ini dapat menjebak saya? Kalau begitu coba. Gao Jie berbalik dan menemukan bahwa dia tersesat, dan jalan di sekitarnya berubah sepanjang waktu. Gao Jie dalam keadaan putus asa. Cepatlah, nak, pimpin jalan, atau aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan ini? Gao Jie mencibir, aku terganggu, kamu ramuan emas. Lin Tian tersenyum aneh, meskipun saya emas, saya penuh energi dalam susunan ini, dan saya dapat dengan bebas memobilisasi kekuatan dalam susunan ini. Gao Jie tidak percaya dan tertawa, ini adalah susunan bintang 9. Bagaimana Anda mentransfernya? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Omong kosong, Anda mentransfer satu untuk saya coba. Perampok tinggi itu tertawa, dan Lin Tian kemudian mengeluarkan beberapa jimat.
Jimat ini awalnya terhubung dengan arai ini untuk menangani Murongwei. Pada saat ini, Lin Tian tersenyum aneh, lihat. Pada saat ini, Lin Tian memegang jimat, tiba-tiba bergegas ke perampok tinggi, dan perampok tinggi itu tertawa, hanya Jindan, hanya ingin menyakitiku dengan jimat. Anda pikir saya vegetarian? Pada saat berikutnya, perampok tinggi itu tidak bisa tertawa. Awalnya, langit hutan tiba-tiba berubah menjadi 100. Ini juga merupakan terobosan Lin Tian dalam bayangan ajaib setelah dia mencapai tahap tengah Jindan. Tapi Gao Jie tidak mengerti. Dia masih terkejut dan berkata, "Nah, apa yang terjadi?" Lin Tian tidak menjelaskannya kepada pihak lain, tetapi 100 bergegas. Perampok tinggi itu segera kembali ke pikirannya dan berkata, "Saya terganggu." Selesai berkata, pihak lain dengan marah bangkit, serang bayangan ajaib ini dengan gila-gilaan, dan bayangan ajaib menghilang dan muncul lagi, itu seperti krim kulit. Gao Jie menjadi gila, tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menempel padanya, dan jimat roh bekerja, dan kekuatan susunan di sekitarnya bergerak ke susunan. Saat berikutnya, luka bakar yang kuat, segera biarkan malapetaka tinggi ini menjerit, tidak hanya itu, api di tubuhnya. Lin Tian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak ingin dibakar, singkirkan roh itu." Gao Jie tidak mau marah. Dia mengaum, "Wah, tahukah kamu siapa saya? Saya dari Aliansi Surga dan Zaman Kuno." "Aliansi Surga dan Zaman Kuno, lalu apa?" Lin Tianleng menatap Gao Jie, yang sangat marah. "Kamu tahu apa yang salah dengan Aliansi Tiangu?" "Akhir. Aku harus menemukannya." Mata Lin Tian berkedip dingin. Gao Jie kaget. "Anda? Aliansi Surga dan Zaman Kuno, aku akan menghancurkannya." Lin Tian mengucapkan kata demi kata bahwa Gao Jie mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi api di sekitarnya semakin membesar, jadi Gao Jie harus menyingkirkan auranya. Pada saat ini, nyala api di sekitarnya menghilang, tetapi dengan cara ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia hanya bisa diintimidasi oleh segala macam ancaman, "Kamu, jangan gila. Jika kamu tidak ingin mati, menyerahlah." "Menyerah? Haha. Anda membuat saya menyerah. Kamu membuatku menyerah." Rob tinggi itu berpikir untuk mendengarkan salah, tetap saja tertawa liar. Siapa yang tahu tamparan Lin Tian untuk keluar, rob tinggi ini dipukul untuk terbang langsung, boom. Jubah tinggi itu jatuh dengan keras ke tanah, lalu seteguk darah menyembur keluar, seluruh orang merasa tidak nyaman, "Kamu pilih satu dari yang lain. Menyerah atau binasa." Kata-kata Lin Tian membuat Gao Jie gemetar. "Wah, bukan karena aku tidak menyerah, tapi Aliansi Tiangu meninggalkan segel jiwa di tubuh setiap murid. Begitu ada yang mengkhianati Aliansi Tiangu, jiwa akan hancur." "Oh, Cap, kemari." Lin Tian berkata kepadanya. Gao Jie menatap Lin Tian dengan ngeri, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Buka segelnya untukmu." Lin Tian sangat tenang dan berkata, tetapi Gao Jie mengira pihak lain sedang bercanda dan berkata dengan aneh, "Buka segelnya? Apakah kamu bercanda?" Lin Tian tidak mengolok-olok satu sama lain, tetapi menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kemarilah jika kamu ingin melepaskannya. Jika kamu tidak ingin melepaskannya, kamu akan mati." Gao Rob bergumam pada dirinya sendiri, "Orang ini, apakah ada cara untuk mewujudkannya?" Lin Tian mengabaikan apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi berdiri di bawah pohon, menunggu sisi lain datang. Gao Jie ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi ke Lin Tian selangkah demi selangkah, sampai dia mendatangi Lin Tian dan menatap, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Lin Tian menunjuk ke dahinya dan kemudian menutup matanya. Pada saat ini, Lin Tian melihat kekuatan segel di sekitar ruang sadarnya. Tetapi perampok tinggi itu berkata dengan ngeri, "Segel ini, yang disebut belenggu jiwa, adalah tanda unik dari Aliansi Surga dan Zaman Kuno. Begitu seseorang mengkhianati, belenggu ini akan menghancurkan jiwa secara instan." Siapa yang tahu bahwa tangan Lin Tian membuat gerakan kepunahan virtual, dan kemudian perlahan-lahan membuat cahaya hitam kecil untuk menyerang tubuh pihak lain. Perampok tinggi belum menanggapi. Belenggu macam apa yang ditemuinya? Itu ditelan perlahan sampai Lin Tian mengangkat tangannya. "Oke." Gao Jie bertanya-tanya, "Oke?" Kemudian Gao Jie melihat sekeliling ruang bawah sadarnya dan menatap belenggu apa yang bukan lebih lama di sana, setiap meterai jiwa, di mataku, kosong. Lin Tian sangat percaya diri. Gao Jie memandang Lin Tian dengan aneh. "Kamu, siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, sekarang giliranmu untuk tunduk padaku." Selesai berkata, Lin Tian memberi pihak lain segel jiwa. "Perampok tinggi Leng selanjutnya, ini. Aliansi Surga dan Zaman Kuno Anda memiliki belenggu jiwa. Saya memiliki tanda jiwa. Bagaimana dengan itu?"
Mana yang lebih baik? Senyum aneh dan jahat Lin Tian. Gao Jie menemukan bahwa tanda jiwa langsung tercetak pada jiwa, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Ini membuat Gao Jie takut dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu masih bidak catur yang berguna." "Apa maksudmu?" "Kamu kembali ke aliansi kuno surga dan mengatakan bahwa hasil penyelidikannya adalah Lin Di memang ada, tetapi tidak di gerbang Tian Shui, tetapi di tempat lain, tahu?" "Ah, kembali ke uni kuno?" Perampok tinggi itu membuat takut konyol, dan Lin Tian menjelaskan. "Jangan khawatir, aku akan menjadikanmu belenggu jiwa palsu, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya." Setelah itu, Lin Tian membuat belenggu jiwa palsu di ruang kesadaran rob tinggi ini. Ketika Hai Rob melihat bahwa belenggu jiwa sangat mirip dengan aslinya, dia terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jangan banyak bertanya, itu tidak baik untukmu." "Ya, tuanku," kata Gao. Lin Tian memikirkannya dan meminta Gao Jie untuk membuat tanda dengan batu suaranya, dan mengatakan kepadanya, "Di masa depan, jika ada tindakan yang terkait dengan gerbang Tian Shui kami, tolong beritahu saya sesegera mungkin." Gao Jie tidak berpikir Lin Nai akan menggunakan dirinya sebagai bidak catur. Dia terkejut dan berkata, "Ya. Ayo, keluar." Lin Tian tersenyum aneh, lalu pergi bersama Gao Rob. Saat ini, orang-orang yang masih di luar tidak tahu apa yang terjadi sampai Lin Tian dan Gao Jie keluar. Mereka menemukan bahwa Gao Jie mengikuti Lin Tian. Tidak hanya itu, ada noda darah di Gao Jie, seolah-olah dia pernah mengalami semacam perang. Lin Tian tidak memiliki jejak, tetapi Nangong yang bergegas ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan kakak?" "Masalah kecil." Lin Tian berkata dengan santai bahwa Nangong Yan dan yang lainnya tahu bahwa masalahnya telah terpecahkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xia Changlao sampai Gao merampoknya. Dia berteriak kepada orang-orang di lembah Longyou dan Qian Shengsong, "Apa kebodohannya? Menarik! Menarik!" Penatua Xia dan Tie Qianshu tercengang. Gao Jie tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia memasuki kursi sedan dan meminta semua orang untuk mundur. Tie Qianshu dengan cepat memberitahu tetua Xia, apa yang dia lakukan. "Aku juga tidak tahu." Penatua Xia juga bingung, dan Sanxiu para penonton saling memandang. Nangong Yan itu menatap tetua Xia dan bersumpah, "Orang tua yang jahat, tidakkah kamu terburu-buru membawa orang-orangmu pergi?" Xia Chang kuno dan frustrasi. Jika Anda tidak pergi, kami akan memberitahu kota Tianlong untuk membiarkan tuan kota kecil membuat keputusan untuk kami." Tianbing bahkan lebih merupakan sebuah kata, yang membuat tetua musim panas itu terlihat sangat jelek, tetapi orang-orang di kursi sedan diam. Kemarahan itu membuat Xia Changlao menggertakkan giginya. "Menarik." Besi bergandengan tangan juga marah, "Mundur." Segera orang-orang dari dua gerbang utama pergi, dan gerbang Sanxiu dikejutkan satu persatu. Adapun Murong Wei, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Orang ini, bagaimana orang-orang dari Liga Kuno bisa berkompromi hari itu?" Tidak hanya Murong Wei, banyak orang ingin tahu, tetapi Lin Tian memandang Lunan. "Pergi dan tanyakan pada tukang reparasi longgar ini yang ingin tinggal, atau saya akan mengatur susunan di malam hari, dan kemudian saya akan mengantar orang." Lunan kemudian kembali untuk melihat Lin Tian dengan aneh. "Hari itu, Liga Kuno tidak mengganggumu?" "Masalah? Masalah apa?" "Saya ada di daftar hitam dan mereka datang untuk Anda." Lunan mengajukan pertanyaan dan semua orang menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Aku tidak bisa dikalahkan oleh hal sekecil itu." Selesai berkata, Lin Tian tidak lagi berkata lebih banyak, dan Lunan di dalam hati bergumam, apa yang terjadi pada akhirnya. Pada saat ini, naga kayu yang kembali dari kaki gunung mengira ada sesuatu yang sedang terjadi. Dia berlari kembali dan menemukan bahwa semua orang baik-baik saja. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Baru saja saya melihat utusan aliansi surga dan zaman kuno datang. Ini dia, tapi hilang," kata Tianbing sambil tersenyum. "Menjadi abu-abu?" Mulong tertegun dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi.